Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Training Center Syauqi. Di video pertama ini, kita akan membahas tentang alternator brushless BMG excitation. Yang akan kita bahas nanti adalah structure and function, kemudian prinsip kerja. Pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsinya. Berikut ini adalah penampakan dari potongan 3 dimensi untuk generator brushless BMG excitation. Komponennya adalah sebagai berikut. Ada main stator, main rotor, exciter stator, dan juga rotor. Kemudian ada rectifier atau dioda. Setelah itu ada bearing, AVR, terminal, cooling fan, kemudian ada kopling, dan yang terakhir ada PMG atau permanent magnet generator. Nah, untuk struktur dan fungsinya, kita akan bahas di slide berikut ini. Yang pertama, untuk fungsi dari kopling. Kopling merupakan bagian yang terhubung langsung dengan flywheel. Berfungsi menerima putaran engine atau prime mover sehingga rotor bisa berputar. Selanjutnya ada cooling fan yang berfungsi mengalirkan udara dari bagian belakang bawah alternator menuju ke ventilasi samping depan. Fungsi utama dari komponen ini adalah untuk mendinginkan kumparan di dalam alternator. Selanjutnya kita ke komponen utama, yaitu main stator, yang merupakan kumparan armatur atau kumparan yang memotong medan magnet main rotor yang berputar. Untuk gambar ini, kebetulan contohnya adalah kumparan main stator untuk 3 fasa. Di lapangan bisa diketemui ada kumparan dengan jumlahnya ada 3, ada juga yang jumlahnya 6, seperti yang tertera di gambar ini. Nah, untuk yang tipe 6 kumparan, 3 fasa ya, itu bisa dikonfigurasikan seperti ini. Seri star dan juga parallel star. Seri star dan parallel star ini, kapan kita menggunakannya? Ketika kita menggunakan tegangan-tegangan yang tersebut di sini. Berikutnya ada main rotor yang merupakan kumparan elektromagnet, di mana kumparan ini akan menerima tegangan DC, kemudian arus yang mengalir pada kumparan ini menimbulkan gejala magnet atau membangkitkan garis gaya magnet. Kemudian jumlah dari main rotor ini, mohon maaf bukan main rotornya ya, tapi jumlah kumparan ini biasanya ada 2, ada juga yang 4. Bisa juga lebih. Tapi umumnya 2 dan 4. 4 kutub atau 2 kutub. Perbedaan jumlah ini bisa menentukan atau membutuhkan RPM engine yang sesuai supaya frekuensinya tercapai. Misal, frekuensi yang ditentukan atau kita inginkan adalah 50 Hz. Sedangkan kutubnya adalah 4, maka speednya adalah 1500 RPM. Oke, selanjutnya kita ke rotating rectifier atau dioda. Fungsi dari dioda tentu saja di sini untuk menyearahkan arus AC yang keluar dari exciter rotor. Outputnya berupa DC pastinya karena disearahkan menuju ke main rotor untuk diubah menjadi medan magnet. Di sini ada komponen lagi namanya varistor yang berfungsi untuk mengamankan dioda dari surja. Surja itu apa? Surja itu adalah tegangan yang lonjakan tegangan dalam waktu singkat. Biasanya disebabkan oleh petir atau gagal sinkron jika pada generator. Kemudian kita ke exciter rotor yang merupakan kumparan armatur.
di mana outputnya adalah 3 fasa. Di sini memang ada 6 kabel, tapi biasanya di situ 3 fasa. Jadi setiap satu fasa dicabang menjadi 2 kabel. Peruntukannya adalah untuk instalasi ke dioda yang ini. Nah, selanjutnya kita ke exciter stator, berfungsi sebagai remanen magnet. Exciter stator menerima tegangan DC dari AVR. Di sini ada keterangan besarnya tegangan itu 8-12 volt DC, running no load. Untuk setiap generator, sangat memungkinkan adanya perbedaan nilai ini. Bisa jadi untuk generator yang lain, misalkan ini saya ambil contoh dari Stamford, itu nilainya segini, tapi kalau menggunakan generator yang lain mungkin nilainya bisa berbeda. Selanjutnya, setelah kita ke exciter stator, kita ke AVR, di mana AVR ini adalah automatic voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan supaya stabil. Ketika tegangan keluaran dari main stator itu naik, AVR akan menurunkannya. Ketika tegangan di main stator itu turun, AVR akan menaikkannya. Secara singkat, prinsip kerjanya adalah seperti tersebut. Untuk detail, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Selanjutnya ada transformer, di mana setiap generator mungkin ada ini, mungkin tidak menggunakan transformator ini. Jadi dari main stator langsung masuk ke AVR. Nah, fungsi dari transformer ini adalah untuk mengisolasi, untuk memberikan tegangan sensing ke AVR dan juga mengisolasi atau mengamankan rangkaian AVR dari output main stator jika terjadi gangguan listrik. Selanjutnya ada PMG yang merupakan generator juga. Bedanya dengan generator utama dan exciter adalah pada magnetnya. Jika pada generator utama dan exciter, magnetnya berasal dari kumparan elektromagnet, maka pada PMG ini berasal dari permanen magnet. PMG ini berfungsi untuk mensuplai atau mencatu daya ke AVR. Jadi AVR ini memiliki 3 jalur utama. Yang pertama supply untuk dia bisa bekerja, yang kedua sensing untuk dia bisa menentukan kerjanya nanti seperti apa, mau dinaikkan atau diturunkan, dan output. Output di sini untuk mengatur exciter stator. Dan yang terakhir ada yang namanya bearing di sini. Nah, pada alternator bisa ditemui bearing alternator yang menggunakan 1 bearing atau 2 bearing di depan dan di belakang. Nah, itu untuk struktur dan fungsinya secara singkat. Berikutnya kita ke prinsip kerja. Untuk kondisi awal, di sini rotor belum berputar karena prime mover atau engine belum berputar juga. Kemudian ada 2 magnet yang sudah ada, 2 magnet, magnet yang ada pada 2 posisi yang sudah ada. Yang pertama pada exciter stator, di mana di situ sifat magnetnya adalah hanya sisa atau residual. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui, sifat dari induktor atau kumparan ketika dialiri arus listrik dia akan menjadi magnet. Dan ketika arus listriknya itu tidak mengalir atau dilepas sumber listriknya, maka induktor akan menyimpan listrik dalam bentuk medan magnet. Nah, kemudian yang kedua adalah magnet pada permanen magnet generator. Nah, kondisi berikutnya adalah ketika prime mover berputar atau engine-nya yang berputar. Maka rotor juga akan ikut berputar. Perputaran rotor ini menyebabkan adanya 3 komponen utama pembangkitan listrik. Apa saja itu? Yang pertama ada medan magnet, yang di exciter stator dan PMG rotor. Yang kedua ada kumparan dalam medan magnet, yaitu exciter rotor dan PMG stator. Dan yang ketiga ada perpotongan antara keduanya. Perpotongan ini disebabkan karena armatur, kumparan atau
magnetnya itu bergerak, salah satu atau keduanya. Misal kalau di sini yang bergerak, yang bagian exciter itu adalah kumparan armaturnya. Tapi yang bergerak di bagian PMG adalah magnetnya. Maka terjadi perpotongan. Karena sudah ada 3 komponen ini, maka akan timbul listrik pada 1 PMG. PMG stator akan mengeluarkan listrik dan langsung menuju ke AVR. Berikutnya akan keluar listrik dari exciter rotor. Tadi disebutkan keluaran listrik dari exciter rotor di sini adalah 3 fasa AC. Kemudian disearahkan oleh rectifier ini atau dioda, kemudian keluar masuk ke sini ke main rotor untuk membangkitkan kemagnetan di main rotor. Seperti pada exciter dan pada PMG, pada generator utama ini juga ada 3 komponen pembangkit listrik, yaitu magnet yang telah dibangkitkan oleh main rotor ini, kemudian ada kumparan armatur atau penghantar yang ada pada medan magnet, di antara medan magnet ya, di main stator, dan juga ada perpotongan. Di sini yang berputar atau yang bergerak adalah magnet. Maka timbullah listrik pada terminal atau kumparan dari main stator. Keluar listrik menuju ke terminal output dan juga transformer. Atau mungkin kalau tidak menggunakan transformer langsung masuk ke AVR. Nah, AVR di sini ada keterangan AVR akan langsung memberikan tegangan DC ketika sudah menerima suplai tegangan. Jadi penjelasan sebelumnya tadi itu adalah sebenarnya proses yang sangat cepat, tidak selambat yang dijelaskan seperti tadi. Ketika dia running langsung saja set begitu bahasanya ya. Nah, ini ada keterangan ketika AVR sudah menerima tegangan di sini P2, P3, P4, maka AVR akan memberikan tegangan ke exciter stator. Nah, AVR juga akan menerima tegangan di 6, 7, dan 8 sebagai sensing atau untuk pembacaan apakah tegangan output main stator itu sesuai atau tidak dengan settingan yang ada di AVR. Jika lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang di AVR, maka AVR akan terus menaikkan tegangan yang di exciter stator. Sehingga exciter stator kemagnetannya juga naik. Efek dari kenaikan exciter stator ini akan menaikkan tegangan output dari exciter rotor. Tegangan exciter rotor naik, masuk ke dioda, keluaran dioda juga naik. Efeknya kemagnetan di main rotor juga naik. Sejalan dengan itu, maka tegangan keluaran dari main stator juga naik. Nah, AVR akan terus menaikkan tegangan yang keluar ke exciter stator sampai tegangan sensing yang diterima oleh AVR di titik atau di terminal 6, 7, dan 8 ini sesuai dengan settingan yang ada di AVR. Kalau misalkan tegangannya itu berlebih, misalkan ketika beban dilepas, pasti akan ada kenaikan tegangan. AVR akan membacanya dan akan menurunkan tegangan yang menuju ke exciter stator. Nah, itu dia penjelasan untuk video pertama kita tentang alternator brushless PMG excitation. Semoga bermanfaat, dan jika bagi rekan-rekan semua ilmu ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share dan tinggalkan komen di kolom komentar untuk perkembangan dari konten-konten kami. Baik, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.